Oke, selamat sore ya. Kita lanjutin. Jadi untuk di praktikumnya ini kita akan praktekin tentang tree ya. Cuma di sini yang dibahas lebih banyak adalah untuk yang tree biasa ya. Nanti yang binary tree sebenarnya untuk minggu depan, tapi nanti saya bahas sedikit yang dasarnya ya. Gitu. Ini binary tree minggu depan tapi ini ya. Karena selain kalau binary tree itu selain struktur dasarnya dari tree itu sendiri, ini juga akan banyak membahas tentang ininya ya, algoritmanya ya. Jadi terutama untuk searching, terus nambah data, terus nanti ada macam-macam ya. Itu. Nah, yang hari ini itu eh, dasar dari sebuah tree ya, gitu. Jadi tree tadi ada dua macam, yang general itu yang tree yang childnya bisa banyak, ya. Sama yang binary tree, yang tree yang childnya hanya dua. Yang general tree itu justru malah itu ya, tree-nya tuh malah lebih simpel karena nggak ada algoritma aneh-aneh di dalamnya ya. Itu. Tapi ya jarang dipakai juga sih, lebih banyak yang binary tree gitu. Jadi ini tadi sudah dibahas ya di teori ya. Tree itu ada apa namanya? Tiga bagian ya secara umum ya. Cuman ya istilahnya beda. Kalau tadi yang branch ini disebutnya internal ya. Di sini branch sama aja sih sebenarnya ya. Ini branch sama internal itu sama ya. Intinya branch atau internal itu adalah node yang memiliki parent dan child. Jadi harus punya dua-duanya ya. Kalau root kan dia tidak memiliki parent, itu disebutnya root. Kalau yang leaf atau eksternal itu node yang tidak memiliki child, artinya yang paling bawah ya. Gitu ya, ini eh, strukturnya seperti ini gitu. Sebenarnya kalau misalnya sebuah node itu hanya bisa punya satu child tuh sama kayak linked list persis ya. Jadi ini rootnya, terus ini childnya. Jadi kalau childnya hanya satu itu sebenarnya secara konsep itu mirip dengan linked list ya, secara konsep gitu. Tapi kan ini masalahnya childnya bisa dua ya atau lebih ya. Jadi ya beda gitu ya. Tapi ya ini sebenarnya apa namanya? Sekilas tuh mirip ya. Ini node, terus ini pointer ke node yang lain kan gitu. Ya. Oke. Nah, apa namanya? Ini template-nya ya, template-nya seperti ini. Sebenarnya nggak harus seperti ini juga sih ya. Dibikin lebih sederhana juga bisa ya. Jadi kalau mau mengakses apa namanya langsung eh, ke variabelnya juga boleh ya. Ini kan kalau misalnya mau mengakses elemen pakai ini metode namanya operator gitu kan. Kalau mau langsung mengakses apa namanya data itu juga boleh ya karena kan sebenarnya kan disimpannya di ini ya di bagian data gitu. Oke, kemudian kalau contoh yang di sini ya contoh yang di sini itu informasi parentnya itu juga disimpan ya. Parentnya siapa itu di sini juga disimpan gitu. Kalau yang di modul tadi kan nggak dicatat ya. Mana sih node? Nah ini kalau yang di teori tadi kan cuma data sama childnya aja ya. Ini ada data, ada child atau children ya, anaknya siapa aja, sama ada parentnya ya. Sebenarnya opsional sih, mau parentnya dicatat boleh, enggak juga nggak apa-apa, tergantung kebutuhannya. Gitu. Ini cuma sedikit alternatif aja kalau misalnya mau parentnya juga mau disimpan, ya caranya seperti ini. Gitu ya. Oke, kemudian mungkin gini nih, saya praktekin dulu yang tanpa parent ya, yang sederhana sama kayak yang ini. Ya. Simple, jadi cuma data sama child, udah gitu aja. Oke, saya buka ini. Oke, saya bikin kelas tree ya. Kemudian ini nerima parameter data sama parent ya. Data parent. Data doang, sorry ya. Ini kan ikut yang modul dulu ya, yang modul teori ya, data doang. Jadi di sini ada eh, data, datanya itu ya value-nya ya. Terus di sini bikin baru child ya, child seperti ini ya. Oke.
Nah, kemudian kalau misalnya saya mau bikin tree dengan struktur yang kayak gini aja deh. Struktur seperti ini caranya gimana? Ya ini tinggal bikin aja tree ya. Ini kan bikin tree baru, ya kan? Eh, di sini kan harus langsung masukin datanya ya. Datanya di sini adalah angka 10. Oke, saya masukin angka 10. Kemudian di sini child-nya saya tambah child baru ya. 12 kan ini kan. Pertama kan urutannya kan kiri ke kanan ya. Ini 12. Berarti 12 saya masukin. Lalu sorry. Ini kok tree sih? Ini node ya. Node, ini juga node. Nah, kemudian di sini saya append node baru nilainya 12 ya. Ini 12. Kemudian berikutnya saya append lagi node 20 ya. Itu yang ini. Kemudian di yang 12 dia punya child 50, 3 sama 30 ya. Ya berarti dari sini itu saya akses child-nya. Child yang pertama kan yang ini ya. Itu child index 0 ya. Nah, itu punya child lagi itu saya append. Nah, kayak gini caranya ya. 50 ya. Ini saya copy 3 sama 30 ya. Lalu yang terakhir adalah ini ya. 20 punya anak 8 ya. Nah, kayak gini. Itu kalau ngikut contoh yang di modul teori ya. Yang di modul teori kan hanya punya data sama child ya udah kayak gini aja. Itu jadilah seperti ini ya. Seperti ini. Gampang ya, gampang. Langsung selesai buat ini materinya. Lah tree-nya kan memang cuman kayak gitu. Nah, ini anu ya, untuk general tree memang seperti ini karena apa ya? Karena kan untuk nyimpen data kan kita nggak ada aturan tertentu ya. Jadi nggak bisa dibikin function juga sih sebenarnya ya. Kalau saya mau bikin functionnya nge-add-nya langsung pakai ini add child gitu eh, terus nanti di sini kan biasanya kan gini, kita kan punya kelas node, bener nggak? Biasanya kalau waktu kemarin belajar linked list kan ada kelas node, lalu kita bikin kelas linked list kan gitu kan, linked list, ya kan? Nah, seperti kan sebenarnya kan di sini kita juga bisa bikin ini kelas node, ini kelas tree kan gitu. Nah, cuman kenapa kok nggak dilakukan ya? Karena ini kalau misalnya di tree-nya ini saya tambahin kok kelas ini, saya tambahin metode misalnya add gitu aja lah ya, self, data. Nah, ini di sini tuh caranya nge-add gimana? Kan bingung kan? Gitu. Misalnya dari misalnya struktur tree-nya tuh bentuknya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ketika saya nambah data baru ya, saya nambah data nilainya 100 gitu misalnya. Harus ditaruh di mana gitu. Apakah jadi anaknya 10 ya, taruh 100 di sini, di sini sorry, ya di sebelah kanan sini, atau jadi anaknya 50 dia di bawahnya, atau jadi anaknya 3 jadi anaknya 30 jadi anaknya 8 ya. Jadi angka 100 tuh ditaruh di mana kan bingung ya. Jadi nggak bisa kita kalau pakainya general tree, terus dibikin function-function gitu nggak bisa. Ya, ya karena itu tadi nggak ada itu apa namanya, nggak ada aturannya. Ya harus manual. Nah, yang bisa dibikin model seperti ini ada node sama ada tree-nya itu adalah yang binary tree itu baru bisa karena aturannya jelas. Jadi kalau misalnya saya punya tree seperti ini, ya mau saya masukin angka 100 caranya gimana? Ya sudah 100 di compare dulu sama 10. Dia tempatnya di kiri atau di kanan? Oh, di kanan. Taruhlah sini ya. Di-compare lagi sama yang ini. 100 tuh lebih gede dari lebih kecil dari 20 atau lebih gede? Lebih gede. Taruhlah kanan lagi. Taruh di sini nanti gitu. Ya kalau ini udah salah duluan sih ini. Kok kalau ini kan nggak ada aturannya. Jadi 8 tuh nyasar sampai sini ya nggak apa-apa. Wong ini kan general tree kan. Kalau binary tree ini nggak boleh ya. 8 ada di sini nggak boleh. Karena kan 8 lebih kecil dari 10. Ya harusnya di kiri dong. Jangan di kanan. Ya, jangan jadi sebelah kanannya 10 ya, harusnya sebelah kirinya di sini. Ini 50 juga nyasar. Ya, harusnya di sini. 12 juga nyasar. Gitu. Kalau pakai aturan binary tree ini salah ya, salah. Nah, urutan ini nggak beraturan kok. Tapi kalau general tree kan bebas ya. Mau masukin kemanapun nggak masalah gitu. Ya, jadi makanya kalau general tree sebenarnya malah mudah ya. Ya bikin tree-nya mudah ya. Terus tapi
kita nggak bisa dibungkus pakai ADT gitu, nggak bisa. Ini kan sebenarnya kan namanya ADT itu kayak gini ya. Kita bungkus sebuah struktur data ke dalam aturan tertentu ya. Jadilah ADT, ya kan? Cuma kalau tri biasa dibikin ADT itu ya susah juga sih. Gimana ya? Mau nggak ada aturannya kok gitu. Ya, struktur data non linear tapi nggak pakai aturan, wah ya pusing ya. Kalau yang linear aja, yang lebih simpel aja ada aturannya kan. Kayak misalnya apa namanya stack sama queue. Aturannya adalah mengambil data cuma boleh kalau stack di belakang, kalau queue di depan kan gitu. Itu aja beda kan di situ. Ya, ada aturannya jelas. Kalau nambah data sama-sama di belakang. Tapi kalau ngambil data beda. Ya, queue depan, kalau stack ngambilnya yang di belakang. Ya. Nah itu ya. Nah kalau yang ini kan tree ya, general tree ya. Cara makanya ya kayak gini aja gitu. Terus sudah ya gitu. Oke. Ya kalau mau ini tambahin parent bisa ya. Tambahin parent, informasi parentnya harus dikirimkan ya. Jadi di sini apa namanya? Saya tambah satu parameter yaitu parent. Keuntungannya kalau kita tahu informasi parentnya, kita bisa terapkan beberapa algoritma kalau perlu ya. Nanti bisa backtrack juga ke atas ke atas ke atas gitu bisa ya. Cuma nanti cara makainya juga sedikit lebih repot tapi ya itu ya bisa lebih fleksibel. Oke, ini saya ngikut modul kalau yang sekarang ya, saya tambahin parent ya. Saya tambahin parent, kemudian nah berarti di sini cara makainya lain ya. Ini untuk root-nya ini saya set root gini. Kalau root itu kan dia nggak punya parent ya. Parentnya saya set none gitu berarti ya. Nah, kemudian cara makainya tuh harus bikin satu-satu ya nodenya. Nah, kayak gini nih. Jadi tiap-tiap node itu harus dibikin sendiri-sendiri. Ya. Jadi ini nggak bisa langsung add doang gini, nggak bisa. Ya. Jadi harus saya bikin satu-satu. Misalnya nih A, ya, node 12 kan. Parentnya adalah root. Nah, kayak gini loh. Terus node B itu node 20 ya. Parentnya ya root juga ya. Node yang C itu 50 ya. Parentnya adalah A ya. Ini. Ya kan A kan. Nah, terus D node 3 parentnya adalah A lagi ya. Ini A semua. Yang 30 juga A ya. Terus yang terakhir ini sorry saya lupa tadi. A B C D E terus terakhir F ya. F itu 8 node parentnya adalah B. Nah, kayak gini. Ini kalau kita punya parent, ada informasi parent yang harus disimpan, ya caranya bikin seperti ini. Jadi setiap node itu harus ditampung dalam variabel sendiri-sendiri. Ya tujuannya nanti waktu bikin child-nya, ada parent-nya nih yang bisa dimasukin gitu loh. Parent-nya itu siapa sih? Gitu. Ya, seperti ini. Nah, terus kalau ada informasi parent, terus kenapa gitu? Keuntungannya apa? Keuntungannya kita bisa menghitung height sama depth-nya ya. Yang kita bahas di teori tadi ya. Kan di teori tadi kan nah ini loh. Kita kan yang namanya tree itu kan punya kedalaman ya atau depth serta ketinggian atau height. Nah, kalau kita nggak punya data parent di situ ya, informasi parent ini nggak kita masukin kayak tadi itu ya, tanpa parent kita nggak bisa ngitung height ya. Susah ngitung height-nya gitu. Tapi kalau ini gampang ya ngitung headnya. Tinggal di looping aja parentnya sampai habis ya gitu. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba ya kita apa namanya? Ada nggak sih di sini ngitung headnya? Ini sebenarnya ada beberapa tambahan apa namanya? Ada beberapa tambahan ini apa namanya? Function ya, method. Sebentar. Oh, sorry sorry. Ini belum belum komplit sih. Ini tadi kita baru bikin nodenya ya, tapi dari sini malah kita nggak bisa ngitung depth-nya malah nggak bisa karena ini kan kita bikin A, B, C, D, E, F, ya kan. Nah, A itu kan di sini kan C tahu bahwa parent-nya adalah A, tapi A nggak tahu child-nya siapa aja, ya. Jadi baru satu arah dari bawah ke atas. Oke,
Berarti saya kompletin dulu ya, ini metodenya ini. Ini kan ada beberapa metode yang harus ditambahin ya. Ini def add child, di sini saya tambahin di bagian nodenya ini self, datanya ya. Terus self dot sorry, child ya, append data. Kemudian apalagi operator ini cuma buat dapetin data sih. Sebenarnya nggak harus juga nggak apa-apa. Ini cuma tinggal return self dot data. Lalu apalagi parent, operator parent ya. Parent ini hanya nge-return parentnya aja. Self dot. Ya sebenarnya langsung juga bisa ya di sini ya. Root.parent gitu kan bisa, nggak harus pakai function. Cuman kalau kita ngikutin aturan OOP kan, kita belajar OOP, ada konsep namanya enkapsulasi ya. Kalau bisa di luar kelas itu jangan langsung nembak variabel ya, sebaiknya gitu. Meskipun kemarin-kemarin kita praktekin nembak variabel langsung juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa sih harus diperantarai oleh sebuah metode ya. Jadi jangan kayak gini, jangan a.parent gini. Kalau kalau parent doang tanpa tanda kurung kan yang diakses kan parent yang ini ya, variabel parent. Tapi kalau saya kasih kurung di sini ya, gini kan yang diakses kan berarti metode parentnya ini. Gitu. Bedanya di situ ya. Oke. Lalu ini parent children tuh balikin semua ini ya. Balikin semua anaknya ya. Ya return self child. Lalu apa lagi? Oh, ngecek is root. Def is root. Ya tinggal ini aja return kalau misalnya eh, parent sama dengan none ya, self.parent sama dengan none berarti true kan. Kalau true berarti dia, kalau parentnya tuh none berarti dia turut ya gitu. Terus kemudian waduh terus banget ya, eksternal. Eksternal itu berarti dia live ya, atau ya boleh diganti is live boleh, atau if is eksternal juga boleh, sama aja artinya ya. Nah, kalau eksternal itu kalau misalnya ini ya, dia nggak punya child sama sekali ya. Jadi saya return kalau misalnya self dot child itu ukurannya 0 ya, dan dia terus berarti dia eksternal ya, karena nggak punya anak gitu. Ini sekarang kalau semuanya dicek ya semuanya eksternal karena childnya belum di set kan, ya kan. Nah, sekarang ini baru bisa saya set ya. Childnya si A itu adalah CDE ya. Jadi A, C, D, E ya. Sementara childnya si B ya itu hanya F. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau ada informasi parent ya, ya harus dua kali ya kerjanya ya. Yang pertama adalah bikin dulu setiap nodenya, terus kemudian baru di add doang. Ya. Kalau yang sebelumnya tadi kan anu ya, apa namanya, cukup nge-add langsung ya, tapi langsung nembak apa itunya, apa namanya, variabelnya. Bentar, saya nutup pintu dulu ya, karena hujan deras. Tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini sudah ya. Oke. Mungkin kalau mau buat buktiin kita bisa print aja ya. Misalnya saya mau print a dot apa namanya, childnya siapa aja sih sebenarnya. A itu kan 12 ya. Jadi kalau menurut gambar ini kan 12 itu kan childnya 50, 3 sama 30 ya. Bener nggak sih? Kita lihat apa ini? List object is not callable. Mana sih? Oh, sebentar, karena namanya sama sih kayaknya ini ya. Ini saya kasih underscore aja ya.
biar beda. Oke, kayaknya coba lagi apa ini? Oh, ini anu ya, nggak kelihatan ya. Objek karena childnya isinya node semua ya. Iya, node. Sebentar. Mungkin saya bikin aja metode baru aja, ya print child gitu ya. Oke, print child ini aja deh. Lalu saya di sini lakukan looping for item in self.child ya. Saya print item dot data ya. Lalu saya panggil tadi a dot print child ya. Oh, underscore data. Oke, seret. Nah ini ya, 53 sama 30. Bener ya, 53 sama 30. Gitu. Bentar, ini saya ganti. Oke, ini ya. Ini saltnya dari ini, si A ya. Oh, mungkin biar lebih jelas gini ya. Saya kasih pesan tambahan ya. Salt dari self.data. Ini aja. Nah ini, salt dari 12. Ya. Child dari 12 itu 53 sama 30 ya. Kemudian kalau child dari root misalnya rootnya saya print ya. Nah, child dari sebentar. Oh, rootnya malah lupa ya. Rootnya ini malah saya belum nge-add childnya ya. Rootnya itu childnya itu adalah A sama B ya. Lupa. Nah, A sama B. Ini ya. Saya print. Nah, child dari 10 ya. Ini 10 kan rootnya ya. 12 sama 20 ya, betul ya. Kemudian saya coba lagi print yang lain lagi, misalnya B ya. Yang punya child lagi kan B. Ini saya print, child dari 20 adalah 8 ya. Child dari 20 adalah 8. Oke, sip. Gitu ya. Ini saya tambahin baru, ini nggak ada di modul ya. Ya cuma tinggal di looping aja terus di print. Oke, gitu caranya bikin ya. Ini selain pas bikin node harus ngasih informasi parentnya, terus dari parent harus nge-add child-nya satu persatu ya, dua arah gitu. Memang merepotkan ya kalau general tree ya. Makainya tuh repot gitu loh. Itulah kenapa jarang dipakai. Karena nggak ada aturannya gitu loh. Terlalu bebas ya. Karena terlalu bebas malah kita bingung kan gitu. Jadi harus agak semi manual ya. Oke, itu basicnya ya. Ini basicnya tree ya kayak gini, bisa nambah, bisa apa namanya ya, nambah data seperti itu caranya. Kalau ngapus terus terang malah saya bingung ya. Jadi kalau menghapus, kecuali kalau gini nih misalnya nih, 12 ini ya, kalau 12 saya hapus sekaligus anak-anaknya hilang ya malah gampang. Tapi kalau ini 12 dihapus terus salah satu harus naik, nah itu baru naiknya berdasarkan yang mana, nah kayak gitu. Ya, kan bingung. Ya. Itulah kenapa penghapusan data pada tree itu jarang dibahas ya. Karena aturannya nggak ada aturan yang apa ya, nggak ada aturan yang pasti, itu suka-suka eh, orangnya ya mau bikin kayak gimana. Oke, sekarang kita lanjut tadi, karena kita sudah ada informasi parent berarti kita bisa menghitung namanya depth ya, kedalaman dari sebuah node ya, menghitung depth. Depth itu ngitungnya kan dari parent ya, dari parent dihitung ke bawah. Gitu. Jadi kalau misalnya ini node 30 ya, 30. Ini saya hitung depth-nya berarti depth-nya adalah dari sini ya 0, 1, 2 kan gitu. Ya. Depth-nya 0, 1, 2. Nah, tapi secara algoritma kita ngitungnya kan dari bawah ya, dari bawah. Jadi dari sini
ya kita hitung ini kedalamannya, kita counter ya, kita hitung. Jadi dari sini kita naik satu langkah, berarti kita ngitung satu ya, sampai ketemu rootnya ya. Terus dari sini naik lagi satu. Nah, sampai sini kan udah nggak bisa naik lagi ya. Ya berarti kedalamannya 0, 1, 2 ya. Ngitungnya ya dari bawah ya. Ngitung kedalaman itu ya dari bawah gitu. Berarti di sini saya tambahin ya, kalau mau ngitung depth ya atau kedalaman itu kita bisa lakukan looping ya, pakai pakai fungsi rekursif bisa, atau pakai fungsi biasa juga bisa. Kalau di modul pakai apa ya? Ngitung mana sih? Depth ya. Oh, di sini pakai ini, pakai rekursif ya. Ini pakai rekursif gitu. Depth dari sebuah node ya, gitu. Oh, tapi ini nggak ditanam di dalamnya ya. Ini di luar fungsi ini ya, di luar kelas node ya. Kalau yang di modul itu kalau misalnya kita mau bikin fungsinya tuh di luar kelas ya, di sini misalnya ya. Terus nodenya dimasukin ke sini, bisa pakai ini ya. If is apa nih? Node dot is root ya, maka balikin 0 ya. Else balikin 1 ditambah depth node dot parent-nya gini ya. Nanti caranya ngecek kayak gini ya, gitu. Apa depth dari misalnya yang paling bawah mana sih? C gitu ya misalnya ya. Depth dari C itu harusnya 2 ya. Kita lihat kok nggak keluar hasilnya. Depth dari C. Oh, sorry. Di print ya. Di print. Nah, ini keluar ya, depth dari C itu 2 ya. Kalau depth dari root harusnya 0 ya. Root kan paling paling dasar ya. Depth-nya harusnya sih 0. Nah, ini 0 ya. Depth dari A harusnya 1 ya. Karena A di atasnya ada root ya. Nah, ini 1. Nah, kayak gitu caranya ya. Tapi ini fungsinya ada di luar kelas ya. Ini depth-nya ini di luar kelas ya. Kalau kita mau bikin di dalam gimana? Ya bisa aja sih. Ini depth terus kasih self gitu ya. Mungkin kalau kalau mau ditaruh dalam itu lebih mudah sih, apa namanya, pakai bukan rekursif ya, looping biasa ya, looping biasa. Eh, Apa namanya? Mungkin di sini ini kan kelas node ya, node. Oke, kita looping, bikin bikin variabel baru dulu. Misalnya apa ya namanya ya, helper gitu ya. Helpernya itu dari dirinya sendiri ya, dari self itu sendiri ya. Posisinya kan sesuai dirinya sendiri ya, gitu. Yang mau dihitung kan depth-nya dirinya sendiri. Kemudian ini counter ya, mulai dari 0 gitu. Nah, ini saya looping ya selama apa namanya, helper dot apa namanya, is root ya, not ya. Sorry, ini not. Jadi selama helper ini bukan root, naik terus ya, naik terus. Jadi helper sama dengan self dot parent-nya, naik satu langkah, terus count-nya saya tambah satu. Nah, kayak gini. Lalu di return count-nya ya. Kan berarti kan ini mulanya dari dirinya sendiri kan. Terus dicek helper-nya ini root bukan, oh bukan, plus satu, naik satu langkah. Cek root bukan plus satu, naik satu langkah, root bukan, oh ternyata root, ya sudah berhenti, count-nya dibalikin gitu. Kita coba misalnya tadi yang C ya, C itu kan isinya 50 ya, 50 itu kan tadi 2 ya. Nah ini 50 kan depth-nya 2 ya, 0, 1, 2 ya kan. Kita coba aja, berarti caranya sekarang gini, C dot depth, nah kayak gini. Jadi depth ini sekarang merupakan bagian dari nodenya. Kalau tadi kan caranya gini ya,
dep dalam kurung C. Tahu ya bedanya ya? Yang tadi saya praktekin sebelumnya kan kayak gini ya. Tapi kalau yang sekarang yang baru kayak gini ya. Kalau ditanya bagus yang mana? Bagus yang ini. Kalau saya pakai prinsip software engineering, ini namanya apa namanya? Loosely coupled ya istilahnya ya. Sorry, loosely coupled, cohesion ya. Jadi fungsi-fungsi yang memang itu berkaitan dengan si sebuah objek atau kelas ya harusnya di dalamnya gitu loh. Depth ini kan tujuannya buat mengukur kedalaman dari sebuah node. Ya harusnya depth-nya jangan di luar nodenya, di dalamnya dong. Karena ini kan ukurnya yang diukur kan nodenya. Gitu. Secara software engineering yang ini lebih bagus caranya. Gitu ya. Ini coba saya jalankan. Waduh, error apa ini? Helper is root. Object has no attribute is root. Sebentar. Hmm. Oh, atau ini aja lah. Kalau nggak bisa gini, ya helper tidak sama dengan none gitu aja. Ya, kalau tidak sama dengan none, sebentar. Ininya jadi kebanyakan. Sorry, sorry. Waduh, infinite loop ini. Oh, sorry. Ini parentnya lupa underscore, ding. Coba lagi. Thread. Loh, kok masih? Sebentar. Helper. Kok parent print? Coba print helper dot data ya. 12. Kok nggak mau naik ya? Di sininya betul ya. Ini kan kita ngecek C itu kan 50 ya. Kan sini ya. Kan bener kan? C-nya 50 pertama kali. Terus kalau helpernya ini bukan none, selama dia itu bukan none, dia naik satu langkah ya. Helper sama dengan self.parent. Oke. Naiklah satu langkah ke parent ke sini. Helpernya posisi di sini. Tapi kok nggak mau ini ya? Apa ada yang salah di sini? Sebentar. Ini benar dia bisa naik ke sini. Ini root root. Hmm, self parent kok parentnya ini nggak mau naik ya? Saya bingung sebentar. Saya print dulu coba. Print helper data ya. Ini satu kali ini langsung break thread 50 51. Oh, satu ini apa namanya? Satunya ini adalah hasil counternya ya. Oke. Loh, tapi kan ini 50 ya. Tadi kayaknya 12 yang nongol ya.
Iya kan? Oh, atau sebentar, sebentar. Coba lagi langsung saya 50-nya muncul berapa kali gitu. Tuh, nggak kelihatan ya. eh Langsung ngeprint banyak soalnya ya. Sebentar, gini aja kalau gitu. If con sama dengan 3 baru saya break. Oh, tuh kelihatan. Ini. Seret. Oke, oh ini hasilnya ya. Helper, apa nih? Helper dot parent tidak sama dengan none. Helper dot parent. Helper dot parent. Ini kali ya. Sebentar. Tapi itu kalau helper dot parent itu cuma masalah ininya sih, counternya ya harusnya. Counternya nanti ini kan harus dikurang satu berarti ya terakhir ini ya. Karena kelebihan satu ya. Enggak, cuman ini kok dari ini kan pertama kan 50 bener ya salesnya ya. Terus kan berhasil naik ya. Helper dot sales dot parent naik ke 12 ya. Nah, cuman dari 12 itu stuck ya. Coba gimana tadi? Helper dot parent tidak sama dengan none. Ini berarti ya, saya ganti helper dot parent tidak sama dengan none. Sama kan ya? Iya kan? Nggak ngefek ya. Karena ini yang efeknya cuma di ini, pengaruhnya di hasil count-nya ini nanti ya. Kalau helper dot parent sama tidak sama dengan kan berarti kan dari sini ngecek ke parent-nya ya. Ini selama parent-nya tidak sama dengan none dia naik. Counternya plus satu naik ya. Nah di sini parent-nya sama dengan none enggak? Oh bukan, naik lagi. Gitu. Ya ini nanti langsung ketemu sih kalau yang ini betul. Yang sorry, ini gini ya sama. Kalau yang ini nanti nggak perlu dikurang satu ya, langsung hasilnya ketemu betul ya. Kalau yang tadi cara saya ini harus dikurang satu. Bedanya di situ. Cuman yang saya bingung itu kenapa setelah naik ke 12 dari sini naik ke 12 kok dia nggak mau naik ke 10 ya. Gitu. Apakah di sininya salah ya? Ini kan saya bikinnya itu kan 12 itu kan parentnya adalah root ya. Ini betul ya. Rootnya sendiri parentnya adalah nan. Sedangkan si C sendiri ya, C sendiri parentnya adalah A ya. Ini naik ke sini, ini 12 harusnya naiknya kan ke yang root ini mestinya ya. Harusnya gitu. Kok saya bingung ya, ini ada yang keliru ya ini. Helper self atau hanya bisa naik satu. Bentar, atau di Python tuh mungkin ada itu ya, ada kayak aturan khusus gitu kali ya. Kok nggak bisa ya? Tapi kalau kita praktekin untuk link list kemarin bisa-bisa aja ya. Next 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 itu ya. Kan sebenarnya prinsipnya sama ya. Kalau kemarin kan kita akses ya. eh, Kemarin kan namanya bantu ya, bantu.next gitu ya. Selama next tidak sama dengan none, jalan terus ya. Ini kan sebenarnya konsepnya sama gitu loh. Sampai ketemu ini, none ini ya. Gitu. Ya kayaknya sih saya salah di bentar, ya mungkin salah di strukturnya ini kali. Kok dari sini nggak mau naik? Oh, sebentar. Saya print dulu root dot. Oh, bentar, gini aja. Print aja a dot ini. Parentnya tuh siapa sih? Oh, a dot parent kan dapat parent nih. Terus saya ambil datanya ya. 10 lu bener kok. Ya. A dot parent itu
10 datanya ya. Atau oh, ini salahnya, ini dia. Nah, ini harusnya kan helper ya. Iya. Nah, ini baru bisa seret. Loh, mana? Oh, belum saya ganti nih. Tadi ini c.dep. Astaga. Ya ini sudah sore ya, sudah lelah ya. Ye, ye, ye. Ketemu deh. Yakin ini. Ini loh, ini kan biasanya kan kita itu ya, kalau pas LinkedIn kan ini bantu.next kan. Ini helper juga helper.parent harusnya. Tadi ini masalahnya ini self ya. Ini self. Jadi kalau ini self, ya selamanya self ini kan ya si rootnya, ya si C ini. Jadi parentnya si C ya 12 ya itu terus. Nah, itu mabuk nih saya. Nah ini, nah ini ya dua. Sebentar ini saya hilangin printnya dulu. Astaga. Nah ini baru. Nah dua nih ketemu ya. Ini salahnya tadi ini saya tulisnya self. Makanya kayaknya kok sudah betul ya. Oke, kalau root kita lihat root itu depth-nya harusnya 0 ya. Nah, ini 0 ya. Terus kalau A itu harusnya depth-nya ya 1 ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini caranya ya. Kalau yang tadi yang di modul ini depth-nya pakai cara rekursif, tapi dia harus ditaruh di luar kelasnya. Ini rekursif cuman if else gini doang selesai. Nah, kalau mau pakai ini yang ditaruh dalam bisa pakai cara seperti ini ya. Saya pakai satu variabel namanya helper. Helper ya buat bantu menjelajahi dari bawah ke atas ya. Gitu. Yang naik 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 gitu sampai ketemu yang paling atas. Seperti itu. Oke. Jadi kedalamannya adalah 2 ya. Oke, itu untuk ngitung depth atau kedalaman. Nah, sekarang yang berikutnya, ngitung ketinggian. Ketinggian itu kalau misalnya ini yang paling bawah ini 50 ini ya. Ini height-nya tuh 0 ya. 0. Sedangkan root itu height-nya adalah 1. Salah satu, 2, sorry. 0, 1, 2. Yang paling tinggi pokoknya. Kalau ini dimulai dari 1 juga boleh ya. Tergantung kesepakatan aja ya. Ini 1 berarti yang root-nya 3 ya. Intinya yang paling bawah adalah nilai yang paling rendah. Ya. Ini kalau ada satu chart lagi di sini ya berarti itu yang paling rendah gitu. Itu yang jadi 1 atau 0, terserah mulainya dari mana. Oke, sekarang kita lihat kalau di sini caranya gimana. Nah, ini sedikit lebih rumit ya. Kalau yang ini ya. Pakai rekursif juga ya. Ini pakai rekursif juga. Dia rekursif dari parent ya, dari atas ya ke bawah sampai ketemu node eksternal ya, sampai ketemu eksternalnya. Gitu. Akan dijelajahin terus gitu. Nah, kita coba dulu bikin yang ini ala modul ini. Jadi nodenya yang dimasukin ke function ya. Ini node. Nah, ini if node is external, maka saya return 0 ya. Tapi kalau bukan, maka saya apa ini? Ini saya hitung hanya 0 selama in node child ya. Jadi kita akses semua childnya ya. Lalu dihitung nilai maksimalnya berapa sih? Max ini fungsi ya. Gedean mana H sama ketinggian dari ininya? Ketinggian dari child-nya ini. Gitu. Terus kalau sudah dibalikin 1 plus H. Nah ini. Nah ini saya tinggal print. Kita ngetes dari yang paling bawah dulu, yaitu node yang C, itu harusnya berapa sih ini? Ketinggiannya 0 ya berarti ya. Kita lihat. Nah ini 0 ya. Ini di sini pakai level terendahnya adalah 0. Lalu root-nya itu harusnya 2 berarti. Ya. Nah ini 2. Gitu. Ya. Caranya seperti itu. Jadi height itu sebenarnya kebalikan dari depth ya. Height itu kebalikan dari depth ya. Jadi kalau
rootnya tadi kalau kita ngitung depth, rootnya itu 0 ya. Sementara yang C tadi depth-nya itu 2. Kalau height itu kebalikannya. Jadi kalau rootnya itu height-nya 2, rootnya nilainya height-nya 2. Kalau C itu height-nya 0 ya, kebalikannya. Gitu. Nah, ini sekarang kalau mau ditaruh di dalam caranya gimana? Wah, ini agak rumit nih. Oke, saya bikin aja height terus self. Ini pakai sebenarnya memang paling gampang pakai rekursif ya karena jumlahnya nggak terbatas. Cuman kalau di sini berarti saya harus ini bikin dua fungsi ya. Hitung head itu sendiri ya. Ini saya kasih self gini. Kemudian apa namanya? Saya mungkin bikin apa ya? Loop head gitu ya. Ya tinggal ngopi yang ini aja sih sebenarnya ya. Ngopi ke ini gitu. Kalau mau gampang ini tadi, kenapa saya hapus ya? Mending saya copy aja dari tadi ya. Nah ini, ini saya geser aja ke sini ya. Loop height gini, ini juga loop height. Nah terus, oh ini self. Ini apa ini? Oh self. Oke, lalu di sini saya tinggal bikin height ya. Tinggal return loop loop height self. Ini kalau mau gampang sih kayak gini aja ya. Jadi tinggal di print apa namanya, misalnya C dulu ya, c.height tadi harusnya ketemunya 0 ya. Nah, ini 0 ya, terus rootnya 2 ya gitu. Yang tadi juga bisa sebenarnya, yang depth ini kalau kalian mau mindahin ini langsung ke dalam kelasnya bisa, tinggal dibikin aja loop depth gitu namanya misalnya. Nanti fungsi depth-nya sendiri tinggal manggil itu loop depth. Ya, kayak gini lah. Head-nya yang ini ya. Fungsi head-nya ini saya pindah, saya copy persis ke sini, saya ganti namanya loop head. Karena ini akan di rekursif. Kemudian fungsi head-nya sendiri tinggal return sambil manggil itu ya. Yang dimasukin parameternya adalah dirinya sendiri. Ini cara yang gampang ya. Pakai rekursif gitu. Tadi saya bikin di sini cara looping karena bikin loopingnya masih gampang di sini. Kalau yang ini saya mau bikin loopingnya fungsi yang non rekursifnya itu malas mikir saya karena susah ini terus terang ya. Karena kenapa susah? Karena dari sebuah node dia tuh bisa punya banyak child ya, dan childnya jumlahnya juga nggak tentu ya. Bisa 2, bisa 10, bisa 100 kan. Nah, dari 100 itu nanti kalau harus ngejelajahin satu-satu dari atas kan lamaan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi variabelnya nanti butuh banyak kalau mau dibikin yang fungsi yang non rekursif ya. Ini kalau pakai rekursif gampang ya. Nah, ini kan kelihatan nih. Simple kan? Cuma berapa baris. Itulah keunggulan fungsi rekursif ya. Algoritma yang susah jadi gampang gitu. Meskipun ya ini secara komputasi boros ya. Gitu. Mungkin ada yang tertantang bikin versi non rekursifnya ya silahkan ya. Pasti lebih bagus dari ini kok. Secara komputasi ini jelek terus terang ya. Ya ini ya, setiap kali looping dia masukin ke stacknya numpuk banyak ya, boros gitu. Oke, nah, itu ngitung height sama ngitung depth ya. Lalu, oh ini yang traversal tadi ya, algoritma traversal itu ada dua yang dibahas di sini, pre-order sama post-order. Kenapa kok nggak ada yang in order? Karena ini bukan binary tree. Ya. Kalau binary tree itu kita bisa pakai yang namanya in order. Ya. Gitu. Tapi kalau ini apa namanya?
Kalau general tree ya sebenarnya sih ya, ya bukan sebenarnya memang nggak bisa gitu loh kalau mau dibikin in order gitu. Karena node yang tengahnya tuh nggak tahu yang mana gitu loh. Karena kan kalau binary tree kan jelas ya posisinya kan cuma ada kiri, tengah sama kanan. Kirinya tuh node left-nya, child yang bagian left, tengahnya tuh adalah parent-nya ya, dan yang kanan tuh adalah child bagian right. Gini loh. Jadi kalau binary tree itu strukturnya kan seperti ini nih. Ya ini. Node ini kan sebuah node ya. Ada yang sebelah kiri, ya ini node kiri. Ada yang apa namanya node parentnya ya. Elemen ini sendiri, sorry bukan parent, tapi elemen ini sendiri. Ya ada yang di kanan. Jadi ini ada tiga ya. Satu, dua, tiga ini loh. Yang bawah nih. Parentnya nggak dihitung. Ya. Jadi ada node kiri, node tengah, dirinya sendiri maksudnya, sama yang kanan. Jelas strukturnya. Jadi kalau pre-order itu berarti urutannya dari kiri apa pre-order ya tadi ya. Kiri, terus tengah kanan ya. Kalau in order tengah kiri kanan. Terus kalau yang post order kiri kanan tengah kan kayak gitu ya. Beda urutan itunya. Nah kalau yang ini kan nggak bisa dibikin seperti itu ya. Ini kalau mau dibikin apa namanya pre-order gimana ya? Sorry. Pre-order itu berarti ini ya tengah kiri kanan ya. Nah kalau yang ini nih tengah kiri, nah terus yang ini dia dianggap apa gitu yang 12 ini ya. Karena kan bisa banyak ya. Kalau cuma tengah kiri kanan kan cuma 78, 76 sama 15 ya. 12-nya kan nggak dipakai gitu kan. Jadi sorry, yang in order maksudnya. In order nggak bisa. Jadi hanya bisa pre-order sama post order gitu. Ya. Oke. Jadi ini apa namanya? Kalau mau nerapin, kalau secara penerapannya sih sebenarnya malah mudah ya. Intinya yang namanya pre-order itu adalah datanya tuh di print dulu, baru di looping ya. Kalau yang post order, datanya tuh di looping dulu, baru di print. Sebenarnya cuma kayak gitu. Ya. Terus kalau yang in order gimana? Nah, in order kan jelas ya, posisinya hanya ada left, right kan. Jadi kalau saya gambarin, kalau apa namanya pre-order untuk binary tree ya, itu posisinya adalah left dulu, print dulu, terus left-nya diakses, terus right-nya diakses. Itu namanya pre-order. Terus kalau post order ya berarti left sama right-nya diakses dulu baru di print ya. Kalau in order gimana? Taruh tengah ya. Left-nya dulu diakses ya terus print baru right-nya. Nah, kan karena posisinya jelas cuma ada left sama right. Gitu. Ini binary tree bisa kayak gini, tapi kalau untuk ini nggak bisa ya. General tree nggak bisa pakai in order gitu. Karena node yang tengahnya nggak ada gitu ya. Oke, sekarang kita bikin yang pre sama post ordernya ya. Ya ini tinggal print aja ya. Print self sorry. Ini kalau mau di luar ya nih. Ini kalau mau di luar eh, maksudnya fungsinya nggak di dalam sebuah kelas ya. Pakai caranya ini gitu. Kalau saya di dalam sebuah kelas eh, bisa ini mending saya copy aja lah kayak tadi ya. Saya bikin ini loop loop pre-order. Aduh, loop pre-order isinya node ya. Print node dot operator. Kalau sudah, maka untuk setiap data di child-nya itu masukin lagi pre-order. Ya. Self.preorder maksudnya. Kok pre-order? Loop pre-order. Nah, nanti di sini di fungsi pre-ordernya itu tinggal saya panggil aja. Ini karena ini di sini sudah ngeprint, jadi saya nggak perlu return di sini, langsung saya panggil aja loop pre-order ya. Aduh. Gitu. Demikian juga untuk yang post order ya.
supaya mudah tinggal saya copy. Ini saya ganti post order ya, ini juga post. Ini tinggal diubah posisinya aja, ngeprintnya belakangan ya. Bedanya apa sih? Nah, ini kan kita mau ngeprint semua data ya, ini ceritanya ya. Bisa pakai pre-order sama post order. Ini dua-duanya ini sebenarnya kalau kayak untuk link list kemarin itu kayak itu print all ya, ngeprint semua data. Cuman kan urutannya kan bisa macam-macam ya. Bisa pre itu ngeprint duluan, kalau post itu ngeprint belakangan ya. Nah, nanti outputnya tuh beda ya. Outputnya tuh lain gitu loh. Oke, kita berarti ngeprintnya dari root ya. Root saya print pakai pre-order dulu ya. Kayak gimana sih hasilnya? Set. Nah, ini ketemulah hasilnya 10, 12. Kita cocokin di sini ya. Nih. Yang di print adalah rootnya dulu ya, 10, terus node yang kiri dulu kan 12 ya. Terus 50, oh ya kiri. Jadi dari rootnya ke kiri 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 kiri. Nah, kalau sudah kan ke kanan dihabisin terus naik ya. Ya kan? Ini 10, 12, 50 ya. 10, 12, 50, terus 3, 30 ya. 3, 30. Jadi arahnya dulu dari sini loh. Sini, terus ke sini, terus naik. Ini kan udah di print. Berarti langsung ke sini, terus ke sini. Gitu. Seperti itu. Nah, kalau pas order gimana? Kalau pas order ini nggak di print dulu. Ini dijelajahin dulu sampai mentok. Nah, begitu mentok sampai sini, ini di print. Ya, ini di print ke sini, terus baru ini di print. Ya, terus ini di apa di mentokin dulu, terus di print print baru terakhir ke atas ya. Kita lihat hasilnya yang post order ya, karena ngeprintnya terakhir. Nah, ini maka rootnya yang jadi belakang gitu. Jadi yang di print adalah yang paling kiri bawah duluan ya. Jadi dari sini dijelajahi dulu. Jadi ini nggak di print dulu, jelajahin dulu. Ini jelajahin dulu sampai habis, sampai nggak punya child. Nah, begitu ini nggak punya child, ini di print ya. 50 keluar pertama, terus geser ke kanan. 3 kan nggak punya child, di print ya. 30 juga nggak punya child, ya sudah di print. Nah, kan habis nih sudah di print semua, naik satu tingkat, 12 kan berarti kan childnya sudah di print semua. Nah, 12 boleh di print. 12 di print. Terus naik ke sini boleh di print nggak? Ya enggak, kan masih ada child yang kanan. Ya, child yang kanan dijelajahin dulu sampai habis ya. Sampai paling bawah ya, sampai ketemu liftnya. Nah, ini di print ya. Ketemu 8. Ya. Naik satu tingkat ketemu 20, naik satu tingkat ketemu 10. Jadi kalau pakai post order itu pasti rootnya di belakang sendiri, ya, paling akhir. Tapi kalau pre-order itu rootnya depan sendiri, ya bedanya di situ. Kalau in order gimana? In order rootnya di tengah hasilnya, ya di tengah-tengah gitu. Jadi kalau in order tuh misalnya rootnya di sini ya. Nah, data yang di sebelah kiri ini pasti apa? Child-nya si root yang sebelah kirinya memang gitu. Ini sebelah kirinya, yang ini child sebelah kanannya kayak gitu kalau in order. Ya, cara kerjanya gitu. Oke, itu terus apa lagi ya? Kayaknya sudah ya. Oh ya sudah habis. Oke, itu untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Untuk latihan unguided-nya ini ada satu contoh apa namanya tree ya. Kalian suruh bikin tree seperti ini ya. Strukturnya begini ya, bikinnya manual karena kan general tree kan. Bikin manual kayak gini tadi ya. Sorry. Nah, kayak gini. Bikin pakai cara seperti ini yang menghasilkan struktur seperti ini. Nah, itu urutannya jangan sampai salah ya. Mana yang harus dibikin duluan, terus child parent-nya juga dipasangnya juga jangan sampai salah ya. Itu yang pertama. Jadi bikin tree yang strukturnya seperti di atas. Jadi kalian hanya kalau strukturnya tinggal copy yang dari modul ini, terus ya tinggal bikin aja di sini child-nya. Nah, kemudian kalian disuruh bikin satu function tambahan ya. Function baru namanya sum ya. Sum itu adalah apa namanya? Menghitung seluruh angka dari node tersebut beserta turunannya ya. Jadi kalau misalnya saya print misalnya root.sum ini
Ya, root.sum ini berarti semua angka di total, ya. Gitu. Kalau misalnya saya print a.sum, ya berarti misalnya ini a ya, misalnya ini a, ya berarti hanya a dan anak-anaknya yang di total angkanya, ya. Sedangkan root sama yang di sebelah kanan ini nggak perlu di total, gitu, ya. Itu sum. Kemudian, oh iya, dalam tree itu ada istilah ini ya, sibling. Mungkin saya tadi lupa jelasin ya. Jadi tambahkan sebuah function bernama sibling yang berfungsi untuk menjumlahkan seluruh angka apa namanya dari node node tersebut beserta seluruh siblingnya. Sibling itu adalah ini node yang punya parent yang sama. Gitu. Jadi misalnya 42, ini siblingnya berarti 51, ya. Orang tuanya kan sama. Terus ini 76, itu siblingnya berarti 76, 12 sama 15 ini sibling, ya. Karena parentnya sama. Jadi kalau misalnya di sini saya masukin misalnya gitu ya, dot sibling, ya. Misalnya nya adalah 42, maka nanti outputnya adalah 42 tambah 51, ya, ketemu 93. Gitu. Kalau misalnya f dot sibling, f-nya itu 51, ya hasilnya sama 93 karena kan jumlahin sibling. Jadi mau siblingnya dimasukin yang manapun, mau masukin 76, mau masukin 12, mau masukin 15 ke sini ke apa? eh, function sibling, outputnya sama. Ya, karena ini penjumlahan dari ketiganya, ya. Gitu. Paham ya untuk yang ini? Aduh, kok nggak mau di-scroll. Nah, ini ya, menjumlahkan node tersebut beserta seluruh siblingnya, ya. Ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Paham ya? Paham. Nah, minggu depan baru kita bahas ini binary tree. Nah, ini agak rumit kalau yang ini, ya. Wah, oke, gitu aja dari saya. Nggak ada yang ditanyain? Minta file Python-nya. Oh, siap. Saya kayaknya nggak pernah nge-share Python-nya ya. Iya, iya. Nanti saya share. Habis ini langsung saya share deh di grup. Oke. Yang ini ya, berarti filenya yang satu file ini aja kali ya. Ini ya, saya ini tapi ini sibling kan nggak ada di sini ya. Saya hapus aja. Nah, ini. Nanti saya share ini file tree-nya ini. Ya, soalnya ini banyak yang beda sama modul ya. Kalau sama dengan modul, biasanya Pak Iwan kan udah nge-share ya di grup, jadi saya nggak perlu nge-share daripada kebanyakan file ya. Karena isinya toh biasanya sama. Ini tadi saya banyak ngimprove soalnya. Oke, ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Adakah mungkin sambil saya nyicil buka telegramnya nih daripada lupa. Adakah yang mau ditanyakan lagi mungkin? Kita device. File demo 3 praktikum grup B. Oke, udah saya kirim ya. Nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ya kelasnya sampai di sini aja berarti, ya. Nanti kalau ada yang bingung bisa tanya di grup, ya. Mungkin latihannya ada yang bingung atau unguided-nya mungkin, ya. Silahkan. Oke,
Ya sudah kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan ya. Thank you semuanya. Makasih, Pak.